Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ramona Delmira, dan nanti ada rekan saya Mafazza Nada. Kami di sini akan membahas penelitian yang ditulis oleh Jungu dan Christina Nisham yang berjudul Identitas Moral sebagai Poin yang Mempengaruhi dalam Mengajar Etika Bisnis. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvira Lutan dan Bapak Rahmat Febrianto selaku dosen dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, di mana telah memberikan kami kesempatan untuk membahas paper ini secara lebih rinci. Baiklah, mungkin kita masuk saja kepada pembahasan yang akan dapat kita lihat pada slide berikut ini. Paper ini meneliti apakah ketertarikan terhadap identitas moral pelajar memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan pembuatan keputusan yang etis secara tradisional, yaitu dengan cara belajar berdasarkan peraturan. Penelitian ini merupakan respon terhadap level kritik dari belajar etika yang berdasarkan peraturan, di mana peneliti mengidentifikasi teori identitas moral dan meneliti psikologi moral sebagai sumber yang bermanfaat untuk menggambarkan kreasi yang baru dari pendekatan belajar etika berdasarkan identitas. Peneliti membangun dan menerapkan sekumpulan refleksi diri yang biasa fokus kepada tugas menulis yang ditambahkan pada program belajar tradisional selama 1 semester. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah beberapa poin yang dapat kita lihat, di mana seperti kita saksikan bahwa skandal keuangan dan bisnis, contohnya praktek Lehman bersaudara, serta tumpahan minyak BP yang memberi pengaruh berbahaya terhadap penduduk, masyarakat, dan lingkungan. Salah satu faktor kunci dari bencana tersebut sangat jelas ya, keputusan yang tidak etis dari pimpinan bisnisnya. Nah, oleh karena itulah, mengelola isu etika secara efektif dalam praktek bisnis penting untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang beretika. Dari perspektif penyedia pendidikan etika bisnis, yaitu kursus etika di sekolah bisnis, maka salah satu caranya adalah memberikan kontribusi kepada peningkatan pembuatan keputusan etis di organisasi bisnis adalah dengan membantu siswa untuk dilibatkan pada program tersebut. Nah, untuk membangun kemampuan itu diperlukan kerelaan dalam membuat keputusan yang lebih beretika, sehingga ketika mereka tamat dan memasuki dunia kerja, mereka bisa mempromosikan keputusan dan praktek bisnis yang lebih beretika. Namun sayangnya, seperti kita ketahui, universitas yang mempelajari bisnis telah dipertimbangkan tanggung jawabnya untuk tidak memproduksi manajer dan entrepreneur yang lebih beretika dan bahkan menjadi bagian dari masalah. Maksudnya di sini contohnya banyak kita temukan bahwa tamatan dari sekolah bisnis mereka berhubungan dengan tingkah laku etika, di mana dipertanyakan seperti kecurangan dibandingkan dengan tamatan jurusan lainnya. Alasan kenapa tamatan bisnis membuat keputusan tidak etis dapat menjadi atribut parsial terhadap ketidakcukupan dominan paradigma tradisional belajar etika berdasarkan peraturan. Nah, konsekuensinya, perkembangan dari pendekatan andragogik terhadap etika telah menarik perhatian banyak peneliti dan pengajar etika dari jenis yang perspektif teoritis. Dengan kayanya ide dan saran terhadap solusi yang lengkap, peneliti mengusulkan pendekatan mengajar yang fokus kepada pengasuhan dari gagasan kunci pada moral psikologi. Nah, ini disebut dengan identitas moral. Dapat menambah keefektifan dan mengajar etika bisnis dalam cara yang signifikan. Peneliti mengembangkan prosedur mengajar yang fokus kepada identitas moral berdasarkan psikologi moral dan pengujian studi penelitian terhadap prosedur mengajar dalam meningkatkan pengambilan keputusan etis bagi siswa dibandingkan dengan mengajar hanya berdasarkan aturan. Peneliti berkontribusi kepada teori mengajar etika bisnis dengan mengenalkan identitas moral, membangun penelitian yang baik dari moral psikologi sebagai debat dan eksplorasi dari prosedur mengajar yang berdasarkan literatur daripada mengajar etika bisnis.
Kita mengerti faktor mengajar yang membutuhkan perubahan kecil ketika itu diimplementasikan, maka pengaruhnya bisa besar terhadap proses pembelajaran. Nah, penelitian ini penting bagi pengajar etika bisnis karena menyediakan alat yang efektif yang mampu memberikan hasil mengajar yang positif dan beragam. Kemudian, penelitian ini juga menyarankan ketertarikan terhadap identitas moral dapat berfungsi sebagai poin penentu yang signifikan dalam mengajar etika bisnis. Dari perspektif yang kompleks yang kacau balau, poin penentu telah didefinisikan sebagai tempat pada suatu sistem di mana perubahan kecil dapat menuju kepada perubahan tingkah laku yang besar. Konsekuensinya, dengan poin penentu, kita mengerti faktor mengajar yang membutuhkan perubahan kecil ketika diimplementasikan, maka dapat pengaruhnya sangat besar terhadap proses pembelajaran tersebut. Baiklah, saya Mafazanada akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan penelitian. Adapun beberapa tujuan penelitian di sini, yang pertama itu terkait pendidikan etika berdasarkan peraturan sebagai paradigma dominan dalam suatu evaluasi secara kritis. Paradigma berdasarkan peraturan teori etika yang mendasar di sini adalah berdasarkan prinsip. Misalnya, teori konsekuensi, teori deontologi, dan hak atau keadilan, yang mana berlawanan dengan etika kebajikan dan etika perawatan atau wacana etika, mewakili pendekatan yang lebih berorientasi terhadap penalaran dan perilaku etis. Terdapat beberapa penelitian yang telah menemukan bahwa metode mengajar etika berdasarkan peraturan dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Dikatakan juga bahwa pengajaran berdasarkan pendidikan cenderung memberikan tingkat objektivitas dan prediktabilitas yang lebih tinggi, yang seringkali dinilai dalam pengambilan keputusan manajerial. Seperti yang disarankan oleh berbagai pendekatan alternatif, fokus terhadap pengalaman pribadi, refleksi diri, dan regulasi diri sendiri dapat mempertajam pengambilan keputusan etis melalui keterlibatan yang lebih efektif dengan konteksnya. Beberapa contoh yang lebih menonjol dari pendekatan tersebut adalah mengajarkan etika kebajikan dan membangun karakter. Dari paper ini menunjukkan bahwa tanpa refleksi diri, pembelajaran berbasis norma tidak lebih dari induksi yang dangkal, yaitu adopsi perspektif eksternal yang tidak kritis yang mungkin akan dibuang jika motivasi personal lebih dipegang. Akibatnya, pemaparan dari isu etika harus ada pada tempat tinggal siswa itu sendiri. Dalam konteks membangun sarana terukur untuk memperkuat refleksi diri secara khusus, telah mengarahkan kita untuk mempertimbangkan teori identitas moral sebagai sumber inspirasi penting untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang etis melalui kegiatan yang berpusat pada hubungan dan keterlibatan pribadi secara mendidik. Tujuan penelitian yang kedua yaitu terkait dengan psikologi dari identitas moral dalam pelajaran untuk pendidikan etika bisnis. Ketika menjadi orang yang bermoral, maka seseorang cenderung akan bertindak secara moral. Jika tidak, mereka akan mengalami disonansi kognitif dan ketidaknyamanan emosional, serta ancaman yang kuat terhadap identitas seseorang. Bukti lainnya yaitu seperti identitas moral yang tinggi lebih banyak menyumbangkan untuk amal, memberikan kontribusi yang lebih banyak pada layanan masyarakat, menunjukkan lebih banyak perilaku prososial, mengurangi perilaku antisosial, dan mengurangi dalam hal bernegosiasi. Oleh karena itu, penelitian identitas moral menunjukkan bahwa hal itu mungkin bermanfaat untuk menambahkan pengajaran berbasis aturan dengan komponen pendidikan yang fokus kepada identitas moral. Secara khusus, penelitian ini ingin menguji apakah pendekatan yang menjanjikan ini direkomendasikan oleh literatur psikologi moral akan memperbaiki pengambilan keputusan etis jika disertakan dalam proses pendidikan etika formal di sekolah bisnis. Selanjutnya, tujuan penelitian yang ketiga yang terkait dengan apakah ketertarikan terhadap identitas moral meningkatkan pengambilan keputusan etis daripada yang berdasarkan aturan.
Di sini terdapat 5 keuntungan identitas moral untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam pendidikan etika bisnis. Yang pertama yaitu aktivitas mengajar relatif mudah dan sederhana untuk dirancang atau disampaikan. Yang kedua, aktivitas ini bekerja pada persepsi diri sendiri daripada situasi khusus yang disediakan oleh pengajar. Yang ketiga, aktivitas yang berfokus pada pembangunan identitas moral lebih personal dibandingkan secara umum, dan prinsip etika abstrak terutama dalam kepekaan dan cepat tanggap. Yang keempat, identitas moral dapat diinformasikan oleh beragam sumber. Yang kelima, prosedur yang disarankan berdasarkan kepada penilaian pribadi dan aturan diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai metode. Metode penelitian ini mengembangkan sekumpulan tugas khusus selama 1 semester. Penelitian ini untuk menanyakan murid kelas bisnis tradisional untuk menunjukkan identitas moral secara berulang dan pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu mengenai sampel dan prosedur. Terdapat 165 mahasiswa pascasarjana yang direkrut dari sekolah bisnis dari universitas di Australia. Terdapat 8 sesi di mana mereka secara acak dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 kondisi. Kondisi pertama, di mana peserta akan dilibatkan dalam pendidikan berbasis aturan dan prosedur penguatan identitas moral. Kondisi kedua, di mana peserta akan dilibatkan dalam pendidikan berbasis aturan dan prosedur pengendalian identitas moral dan tidak adanya pengajaran etika. Kondisi ketiga, di mana peserta tidak menerima pendidikan berbasis aturan maupun prosedur identitas moral lainnya. Secara teknis, mengadopsi pola percobaan kuasi untuk menguji apakah ada perubahan tingkatan sebelum dan setelah belajar etika. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai material. Skenario keputusan etis, peserta berperan sebagai manajer dalam penerimaan karyawan yang membutuhkan keputusan yang beretika. Jawaban mereka direkomendasikan untuk menghasilkan skor keputusan etis, yaitu memperkerjakan mantan karyawan pesaing, yaitu skornya adalah 0, dan memperkerjakan kandidat pekerjaan lainnya, skornya adalah 1. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai prosedur identitas moral. Mahasiswa menulis esai selama 9 minggu. Selama periode 9 minggu, peserta dalam kondisi 1 diminta untuk menyelesaikan tugas refleksi diri setiap minggunya, di mana mereka memikirkan diri mereka sendiri sehubungan dengan sifat moral selama 60 detik, dan kemudian menulis esai singkat tentang diri mereka dengan menggunakan sifat masing-masing. Peserta dalam kondisi kedua menyelesaikan rangkaian tugas refleksi diri serupa selama 9 minggu, di mana mereka menulis tentang sifat positif dan non-moral. Sedangkan pada kondisi 3, peserta menyelesaikan prosedur ini di awal semester sebelum mereka menerima pengajaran bisnis. Semua peserta juga menyelesaikan prosedur deteksi kecurigaan dan formulir yang melaporkan demografi mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat mengenai skala pembuatan keputusan etis. Peserta menyelesaikan pengukuran 8 item yang disesuaikan dari skala yang dikembangkan dan divalidasi oleh Dieter et al. Pada skala Likert 7 poin, 1 sama dengan sama sekali tidak mungkin, dan 7 sama dengan sangat mungkin. Skala tersebut menunjukkan kemampuan yang dapat diterima, dan item tersebut dirata-ratakan untuk menciptakan skor keputusan etis dengan nilai yang lebih tinggi mewakili keputusan yang lebih etis. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan dari penulisan paper ini. Yang pertama yaitu peneliti merekomendasikan prosedur mengajar ini diintegrasikan dalam pengajaran etika bisnis. Yang kedua, peneliti juga percaya pakar teori dan praktisi yang memberikan perhatian lebih terhadap identitas moral untuk pendidikan etika bisnis akan memberikan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, mengajar berdasarkan identitas moral dapat meningkatkan keputusan etis daripada mengajar secara tradisional berdasarkan aturan saja. Yang keempat,
merekomendasikan cara yang efektif untuk memperluas pengajaran etika bisnis dan bagaimana cara tersebut dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kelima, pengajaran tradisional harus dikombinasikan dengan pengajaran yang berfokus pada nilai personal dan identitas moral untuk menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara individu, nilai, dan prinsip etika yang lebih objektif. Demikianlah hasil presentasi kasus dari kelompok 3 mengenai identitas moral sebagai poin yang mempengaruhi dalam mengajar etika bisnis. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.